Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa bi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Kita tunjukkan rasa syukur kita dengan mengakui bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati dan kita rasakan hari ini, termasuk iman dan Islam yang ada dalam dada kita, semuanya adalah murni karena Allah, bukan atas usaha dan jeripaya kita. Lalu kemudian kita tunjukkan rasa syukur kita itu selain dengan mengakuinya dari Allah, kita tunjukkan dengan senantiasa meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita kepadanya. Benar-benar mewujudkan makna ubudiyah, mewujudkan makna penghambaan yang sejati kepada Allah dengan mengamalkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya aku persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian Allah semakin memperbaiki kualitas iman dan Islam kita, dan Allah masukkan kita ke dalam daftar orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia adalah dengan diutusnya para nabi dan rasul yang membawa misi tauhid, mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari jahiliyah, dari kesesatan menuju kepada cahaya Islam. Di antara nabi yang paling mulia yang diturunkan di akhir zaman adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan kita daripada kesesatan, membimbing kita kepada cahaya petunjuk Islam. Maka Allah mengungkapkannya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah benar-benar telah memberikan karunia yang amat besar kepada orang-orang yang beriman. Ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Karunia besar itu berupa diutusnya seorang rasul dari kalangan mereka, yaitu seorang manusia yang Allah tugaskan untuk melakukan 3 hal. Yatlu 'alaihim ayatihi. Yang pertama adalah untuk membacakan, menyampaikan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim. Yang kedua, mensucikan hati mereka dari kesesatan dan penyakit hati. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah.
dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, hukum-hukum syariat, ajaran Islam, al-hikmah, sunnah-sunnah yang memadu kita kepada zaman kebenaran. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Meskipun dahulu sebelum datangnya Rasul ini mereka berada dalam kesesatan yang amat sangat nyata. Maka ayat ini memberikan kepada kita sebuah pengertian bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah karunia yang amat besar yang menyelamatkan manusia dari kesesatan. Maka siapapun yang tak mengikuti Rasul yang diutus kepada mereka, maka berarti mereka masih berada dalam kesesatan yang amat sangat nyata. Dan begitu pula sebaliknya, barang siapa mengikuti petunjuk Rasul, maka berarti dia telah keluar dari kesesatan menuju kepada cahaya Islam. Masyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Jalan keselamatan kita hanya satu, yaitu ittiba' Rasul. Mengikuti Rasulullah SAW. Sementara ittiba itu tidak akan pernah tercapai apabila dalam hati kita tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dan rasa cinta kita kepada Rasulullah tidak akan kita dapatkan manakala kita tidak mengenal beliau. Maka agar kita mencintai Rasulullah, patutlah dan wajiblah kita untuk mengenal pribadi Rasulullah SAW. Dari mana kita mengenal Rasul? Dari hadis-hadisnya, dari ayat-ayat Al-Quran, atau dari kitab-kitab tulisan para ulama yang merinci, ataupun mengumpulkan ayat-ayat dan hadis yang menceritakan tentang pribadi Rasulullah SAW. Rasulullah begitu dengan sempurna memberikan tauladan kepada kita. Afdal amanah wa nasahal ummah wa ja'ala billahi fi haqqa diyari. Beliau telah menunaikan amanatnya sebagai nabi dan rasul. Beliau sampaikan semua ayat-ayat Al-Quran. Bahkan bukan cuma disampaikan, beliau mencontohkannya dengan sempurna, seperti dikatakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena khuluqul Quran, akhlak Rasulullah adalah terjemahan daripada Al-Quran. Rasul telah menghabiskan hidupnya, waktunya, tenaga dan pikirannya untuk mengurus umat ini, memberikan contoh, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, membawa kita dari kesesatan menuju cahaya Islam, minat junumati ilan nur. Betapa kita tidak pernah lagi mendengar kisah tentang Rasul yang berdagang setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Maka sejak hari itu beliau mengatakan kepada istrinya Khadijah, "Itta'at ahadun naumi ya Khadijah, ya Khadijah." Mulai hari ini tidak ada lagi waktu untuk tidur, tidak ada lagi waktu untuk berleha-leha, bersantai-santai. Yang ada adalah waktu untuk berjuang, menyampaikan kalimat tauhid, memastikan bagaimana kalimat tauhid itu sampai ke dalam dada setiap manusia. Maka beliau berhenti dari profesinya sebagai pedagang yang sukses. Bahkan beliau mengorbankan hartanya, mengorbankan waktu dan pikirannya, bahkan nyawanya. Tidak kurang dari 7 kali percobaan pembunuhan Rasulullah, tapi beliau tetap tegar berjuang di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu alasan apa lagi yang kita sampaikan untuk tidak mencintai Rasulullah? Alasan apa lagi yang kita ungkapkan untuk tidak mengenal pribadi Rasulullah? Apakah mungkin kita mengharapkan syafaat Rasulullah SAW kelak di hari kiamat, sementara kita tidak mengenal pribadinya, tidak mengenal sejarah perjuangannya, dan tidak mencintai dengan setulus hati kita? Maka cinta kita kepada Rasulullah SAW, sebagaimana bukti-bukti sejarah, akan membawa keberkahan dalam hidup kita di dunia dan juga akan membawa keselamatan bagi kita di akhirat nanti. Seorang wanita, Halimah Sa'diyah, ibu susu Rasulullah SAW,
Sejak pertama kali ia menggendong bayi Muhammad, sejak saat itu pula ia merasakan keberkahan yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari-hari berikutnya, bahkan tahun-tahun berikutnya, hingga 4 tahun lamanya selama Rasulullah berada dalam pengasuhannya. Keberkahan selalu mengalir kepada keluarga Halimatus Sa'diyah. Maka kita meyakini selama ada cinta kita kepada Rasulullah di dalam hati kita, sepanjang hidup kita, maka insya Allah akan mengalir keberkahan di dalam hidup kita. Adapun tentang keselamatan di akhirat karena cinta kita kepada Rasul, ada sebuah hadis yang diceritakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwa suatu saat ada seorang Arab Badui datang ke majelis Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Orang ini tiba-tiba datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Wahai Rasulullah, kapankah terjadi kiamat? Maka Rasul kembali bertanya kepadanya, "Ma'adat laha?" Engkau bertanya tentang kiamat, tetapi apakah engkau telah mempersiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Maka apa kata orang Badui ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ma'adat laha min kasirin shalah wala siyam." Ya Rasul, saya tidak punya persiapan apapun, baik itu berupa sholat yang berkualitas maupun puasa yang berkualitas. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Akan tetapi, ya Rasulullah, saya hanya memiliki modal, yaitu cinta saya kepada Allah dan Rasulullah. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Anta ma'aman ahbabta. Kalau engkau mencintai Allah dan Rasulnya, maka engkau pasti akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai di dunia maupun di akhirat. Masyiral muslimin jemaah rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, memberikan kepada kita taufik untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak pada hari kiamat bersama dengan Rasulullah, mendapatkan syafaatnya dan masuk surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wajid wa amin wa tabaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafil ibad sayyidina wa mawlana Muhammad wa kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.